wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 2 Pelatihan Dental Emergency akan menampilkan role playing tentang pelayanan di Puskesmas Sukajadi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dari sebelah kiri saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ekiska sebagai editor. Perkenalkan, saya Sarah Saidatina Taha sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Andro Rosmana sebagai pemeran terapi gigi dan mulut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim sebagai pasien di Puskesmas Sukajadi. Perkenalkan, nama saya Firdausi sebagai kameramen. Ya, selamat siang Bapak Afi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bapak. Silahkan duduk. Gimana, masih ada keluhan yang dirasakan? Iya Pak, habis dari sini gigi saya masih sakit, terus gusinya masih berdarah, terus bau mulut juga. Kenapa ya itu Pak? Ya, seperti yang kemarin saya sedikit jelaskan Pak ya. Iya. Kemarin itu kalau misal kita kan belum tahu ya Pak ya, kita belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk klinisnya Pak. Nanti hari ini kita akan coba, saya akan pandu dan mengajarkan Bapak cara menyikat gigi yang baik. Kemudian setelah itu nanti kita akan coba periksa secara klinis masalah apa saja yang ada di rongga mulut Bapak, seperti itu. Nanti mungkin kalau Bapak berkenan kita sambil demonstrasi ya di kursi gigi, nanti kita sambil demonstrasi secara langsung seperti itu ya. Iya, baik Pak. Bagaimana Bapak mau bersedia sekarang untuk dilakukan pemeriksaan? Saya sudah bersedia sekali Pak. Untuk masalah kesehatan saya nomor 1 di sini. Nah, betul sekali Bapak. Baik, kita langsung saja ke ruangan Pak ya. Iya boleh Pak. Ya. Mari Pak, sebelah sini, silakan. Mari Pak. Ya, silakan masuk. Mari Pak. Ya, silakan masuk. Baik Bapak, sebelah sini dulu ya. Iya Pak. Silakan. Silakan duduk bersandar. Iya Pak. Hati-hati kepalanya. Ya, silakan duduk bersandar. Bapak berkenan ditunggu sebentar ya. Ya, Saya boleh. akan mempersiapkan diri untuk memakai APD dan cuci tangan selesai ya Pak ya. Izin saya pasangkan dulu celemek supaya tidak basah atau kotor kena baju ya. Terima kasih ya Pak. Untuk pertama-tama saya mau mengajarkan untuk cara menyikat gigi yang baik dan benar. Apakah Bapak berkenan untuk menyediakan waktunya? Iya, Pak. Gimana caranya sikat gigi yang Nah, baik? biasanya ini ya, saya ajarin. Bapak biasanya kalau sikat gigi itu biasanya maju mundur, putar-putar atau bagaimana Pak? Coba Kadang saya terserah aja sih Pak. Kadang ada baju mundur tergantung kenyamanan saya. Baik. Kenyamanan aja. Yang bagusnya yang mana Pak? Nah, saya coba pandu ya Pak ya, Oh, iya, baik, Pak. untuk cara sikat gigi yang baik dan benar. Nah, pertama-tama Bapak boleh ambil sikat gigi ini medium Pak ya. Untuk sikatnya Bapak pilih yang medium. Jadi jangan terlalu soft, jangan terlalu keras. Jadi kalau ini, mohon maaf saya hanya ada ini, jadi saya seolah-olah seperti medium ya Pak ya. Oh baik Pak. Gitu, cari yang nyaman digenggam supaya nanti Bapak saat sikat gigi pun istilahnya ekonomis ya. Oh iya Pak. Gitu. Kemudian diberikan pasta giginya tidak perlu terlalu banyak Bapak. Pasta giginya cukup sebesar biji jagung ya, sebesar biji jagung diberikan di ujung. Kemudian tangan Bapak dicuci, diratakan Pak, diratakan ya, diratakan. Setelah itu nanti Bapak berkumur, boleh berkumur dulu, baru mulai sikat gigi. Untuk sikat giginya sendiri, Bapak nggak perlu giginya dirapatkan atau dikatukan seperti ini. Bapak buka sedikit giginya, kemudian kita mulai dari ujung paling kanan. Ujung paling kanan Bapak seperti ini Pak ya, kelihatan ya Pak ya? Iya kelihatan. Ya, ujung seperti ini kita seperti di apa ya, istilahnya dipijat Pak. Gusinya dipijat 45 derajat, kemudian ditarik. Untuk prinsipnya sendiri dari gusi ke gigi pokoknya Pak ya, disikat 45 derajat, dipijat sedikit
baru ditarik ke bawah. Jadi harus satu arah ya Pak, nggak boleh ini kita bolak-balik arahnya. Nanti kenapa? Nanti khawatir gusinya terluka, ya, mengiritasi gusinya. Ini seperti ini semuanya sampai ke depan. Nah, ini untuk atas sampai kanan kiri Pak, seperti itu ya. Nah, kebalikannya untuk sebelah maksudnya saya rahang bawah, untuk rahang bawah sama Pak. Prinsipnya itu dipijat sedikit, kemudian ditarik ke atas. Kalau tadi ditarik ke bawah karena rahang atas, ini ditarik ke atas. Sama, harus satu arah Pak. Dibersihkan secara perlahan sambil dipijat gusinya seperti itu. Jadi jangan Bapak jangan karena terburu-buru waktu Bapak jadi asal menyikat maju mundur, khawatirnya Bapak bisa melukai gusi, nanti terpeleset kan, kadang kan kita terpeleset gitu, si ujung sikatnya terkena gusi, akhirnya sariawan, menimbulkan masalah baru seperti itu. Nah tadi kan sudah bagian permukaan luarnya, jangan lupa untuk membersihkan bagian dalam juga. Untuk bagian dalam sama Pak, metodenya dicungkil seperti ini, 45 derajat dicungkil keluar. Prinsipnya sama, dari gusi ke gigi yang depannya ini, atas pun sama, atas bawah harus bersihkan ya. Kemudian untuk bagian pengunyahan mau atas mau bawah Bapak pembersihannya sama, satu arah dari dalam keluar. Jadi jangan bolak-balik seperti itu, nanti khawatirnya giginya lama-lama aus ya. Oke, kalau misalnya sekali dua kali tidak akan menimbulkan aus, tapi kalau berlangsung lama itu nanti dikhawatirkan aus giginya. Jadi satu arah pelan-pelan saja ya. Nah, diusahakan kita mengejarnya bukan kecepatan, jadi kita mengejarnya semua tersikat, semua terbersihkan ya. Oh iya Pak. Ini semua atas bawah disikat. Nah, kalau misalnya sudah semua, ada satu hal yang sering terlupakan sama orang-orang Pak, lidah juga perlu dibersihkan. Nah, untuk lidah sendiri kadang ada sikat gigi yang memang ada bagian untuk membersihkan lidah di bagian belakangnya, itu boleh disikat. Tapi kalau misalnya tidak ada bagian yang untuk membersihkan lidahnya, Bapak bisa gunakan sikatnya sama searah Pak, supaya tidak mual, tidak muntah. Nah, dibersihkan juga lidahnya supaya tidak ada bakteri atau jamur yang menempel di situ. Terutama kalau misalnya Bapak punya anak kecil di rumah juga sama ya, diaplikasikannya lidahnya harus dibersihkan Pak ya. Oh iya. Gitu. Seperti itu kalau untuk cara sikat gigi yang efektif Pak, yang baik dan benar. Terus waktunya Bapak jangan terlalu tergesa-gesa untuk menyikat gigi. Bapak harus fokus dengan semua permukaan terbersihkan. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya untuk metode menyikat gigi yang baik dan benar. Mungkin Bapak ada yang mau dipertanyakan, silakan. Iya Pak, maaf sebelumnya, untuk kapan untuk nyikat gigi yang baik dan benar itu kapan aja ya Pak? Kan saya sering kalau nyikat gigi itu pas pergi kerja aja, kalau nggak ke malam mau tidur aja, atau kadang nggak gosok gigi juga, tergantung juga sih Pak. Baik. Ya. Baik. Untuk waktu yang baiknya itu ada minimal dua kali Pak. Dua kali itu biasanya pagi setelah sarapan. Jadi Bapak begitu bangun tidur itu ada baiknya, alangkah baiknya Bapak sarapan dulu, baru mandi sikat gigi. Jadi diharapkan dari situ selama 2 sampai 6 jam ke depan itu gigi Bapak terlindungi sampai tiba waktunya makan siang ya. Kemudian waktu yang kedua itu malam sebelum tidur. Jadi Bapak kalau misalnya masih mau ngemil, mau makan malam, Bapak selesaikan dulu. Begitu mau tidur sudah merasa ngantuk, baru Bapak sikat gigi supaya sampai pagi Bapak giginya terlindungi. Jadi karena kan di malam itu proses produksi air liur itu berkurang Pak. Tidak seperti ketika kita sehari-hari makan proses air liur terus diproduksi. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak barangkali? Sekian itu aja sih Pak, yang sebentar saya itu aja sih. Baik, nanti mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kita diskusi kembali setelah pemeriksaan Pak ya. Boleh sih Pak. Kalau begitu saya boleh lanjut untuk pemeriksaan. Boleh Pak. Ya, kita
analisa klinisnya Pak ya. Nanti kita coba periksa ada masalah apa saja yang ada di gigi dan rongga mulut Bapak. Ya, baik. Baik, kita mulai ya Pak ya. Izin saya mulai periksa Pak ya. Ya, Pak. Bapak ya, kita mulai dari sebelah kanan Bapak ya. Baik, bagus. Saya izin periksa sebelah depan. Baik, ini Bapak di sebelah depan sudah mulai tumbuh karang gigi Pak ya. Plaknya sudah mulai mengeras. Jadi Bapak nanti mulai fokus ke arah bagian depan Pak ya. Di bagian belakang juga ini mulai ada karang giginya. Untuk lubang sih masih aman ya Pak ya. Belakangnya. Kita periksa bagian bawah ya Pak. Ini ada lubang kecil Pak ya. Ini lubang kecil. Kan ini alat saya nyangkut nih di gigi Bapak. Kemungkinan itu ada lubang kecil. Cuma kita belum tahu sedalam apa lubangnya, nanti kita coba periksa kembali. Bapak kalau ada yang kurang nyaman, angkat tangan sebelah kiri ya Pak ya. Baik, Bapak. Sebagai tanda buat saya ya. Dibuka lagi maaf Bapak mulutnya. Iya paling ini paling tadi satu ya Pak. Ya sudah selesai Pak ya. Periksaan kita bangun kembali ya. Baik, tadi setelah pemeriksaan kita lakukan ya Pak ya. Tadi ada satu lubang di sebelah kiri bawah yang sebelah sini. Itu ada satu lubang kecil sih Pak, kecil. Cuma kita belum tahu sedalam apa, nanti mungkin kalau Bapak mau jelasnya nanti mungkin kita lakukan rujukan untuk foto radiologi Pak ya. Gitu. Nah kemudian untuk bagian atas depan dan bawah belakang itu sudah mulai terbentuk karang gigi Bapak. Jadi itu yang mesti kita perbaiki Pak ya. Kayak maksudnya kita bersihkan. Nah nanti setelah pembersihan karang gigi nanti kita rencanakan lagi untuk gigi yang lubang tadi. Itu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Atau bagaimana? Sudah cukup. Nah, untuk waktunya sendiri Bapak apakah bersedia dilakukan sekarang hari ini atau mungkin Bapak ada keperluan mau untuk dijadwalkan ulang? Iya, kebetulan saya ini mendadak ada kerjaan juga sih Pak. Oh, mau kerja? Iya, Bapak bisa schedule dulu. Boleh Bapak, boleh. Nanti paling ini kan kita sudah periksa tadi ada pertama ada karang gigi yang harus dibersihkan, kemudian ada lubang yang kita harus mungkin ditambal atau jika Bapak berkenan kita rujuk untuk ronsen gigi apa ya? Baik Pak. Nah itu dua kasus. Nanti kapan Bapak ada waktu, Bapak boleh langsung sini atau nanti kita janjian lagi untuk pertemuannya Pak ya? Baik. Ada lagi Bapak yang mau ditanyakan? Udah cukup, terima kasih aja. Sudah cukup ya, baik. Saya juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk memeriksa gigi Bapak. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kabari saya. Barangkali besok Bapak ada waktu bisa kembali lagi ke sini, kita lakukan scaling dulu ya Pak ya. Baik Bapak. Baik Bapak. Kalau begitu kita sudah selesai. Saya izin buka Pak ya. Boleh. Saya izin buka dulu ya. Bentar. Baik Bapak, sudah selesai ya Pak ya. Nanti kita berkabar kembali untuk pertemuan berikutnya, yaitu scaling dan penambalan atau rujukan ronsen gigi Pak ya. Baik Pak. Baik, silakan Bapak sudah selesai. Terima kasih ya Pak. Baik Bapak, nanti kita berkabar ya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Jadi semoga saya ada waktu, Bapak ada waktu. Gitu ya. Baik, silakan Pak, saya antarkan ke depan. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bapak dengan senang hati.